Hai guys, another week, another bahasan di Marapoles Zerotsu Radio. Namanya Marapoles Zerotsu Radio aja apa ya? Agak kurang tapi keren gitu. Tapi kalau di Indonesia lebih bagus pakai radio atau podcast ya? Ya, in the meantime, Marapoles Zerotsu Radio lah. Sebelum mulai, boleh curhat dulu gak sih? Jadi, akhirnya saya buka traktir nih. Enggak sih, bukan sesuatu yang buat diselebrasiin. Tapi ini tuh sebuah wacana yang udah maju mundur dari since awal saya ngonten. Soalnya apa ya, saya tuh agak kurang nyaman, kurang sreg buka sesuatu yang sifatnya menyumbang atau donate-donate kayak gitu. Maksudnya ya, di video biasa aja saya tuh malas banget kan ngomong kayak, ayo like, share, dan skip kalau misalnya channel ini berguna. Apalagi menginfokan kayak, kalau misalnya mau support channel ini, jangan lupa ke traktir atau ke mana ya gitu. Sampai akhirnya saya tuh ngobrol dengan beberapa orang nanya nih kayak, kalau misalnya buka traktir oke-oke aja gak sih? Soalnya kelihatan kayak ngemis gini-gini gak sih? Enggak bang, biasa aja. Soalnya kan emang platformnya konten kreator tuh bla bla gitu. Oh iya. Maaf ya, saya kurang familiar dengan dinamika konten kreator. Iya, jadi buat kalian yang suka ngomong next atau misalnya bang request ini request itu, mending traktir dulu gak sih 1 juta 2 juta? Ya enggak, pokoknya jangan jadiin platform traktir ini tuh sebagai ajang caper buat diwaro kayak gitu tuh haram banget anjing. Kecuali kalau kalian emang tulus mau mensupport dan ya mensupport ya boleh lah gitu. Tapi yang lebih penting mending doain saya punya 3HG Destroy, amin. Semoga kita punya kehidupan yang lebih layak, amin. Semoga kebijakan-kebijakan Bakayaro-nya Fafa Vivu sama Pororo nggak nyusahin hidup kita, amin. Dan semoga apapun yang disemogakan nggak jadi semoga lagi, amin. Dah ya, mari kita bahas Jikwax episode 5. Ini episodenya menurut saya anime banget. Terus bisa dibilang frontal. Ya karena banyak fanservice-nya juga. Tapi ini kalau ngomongin fanservice ya, saya tuh nggak tahu. Mungkin beberapa di antara kalian emang ada yang nggak nyaman ya. Kayak too much fanservice. Tapi tipikal fanservice kayak gini tuh bisa saya bilang emang kalau kreator-kreator yang kolot aja. Nggak tahu ya, mungkin karya-karya yang lebih baru fanservice, nudity dan lain-lainnya tuh agak berkurang ya. Saya sih udah lumayan tutup mata ya sama fanservice. Maksudnya nggak ngerusak plot cerita juga. Contoh kayak misalnya Fire Force kan itu ada siapa itu yang si Tamaki ya kalau nggak salah namanya. Yang Lucky Skebe itu kan terlalu terbuka. Padahal ya udah kalau emang ceritanya kayak gitu ya udah gitu. Sama juga kayak One Piece. Mungkin One Piece juga salah satu yang fanservice-nya lumayan kental, tapi ya udah aja gitu. Tetap bagus kan gitu. Sama-sama bagus lah cerita-ceritanya. Di episode kali ini kita dikasih lihat Macu yang pakai baju renang sama Macu yang pakai daleman biasa. Sebenarnya ada bahasan menariknya buat saya ya. Yang waktu lagi pakai bikini tuh ya dia kan habis kena mental yang ngelihat Mama Majo ditusuk sama Suji yang ibaratnya kayak Watados itu apa, wajah tanpa dosa. Bahkan dikira-kiranya aja percakapannya kan si Suji tuh tidak merasa bersalah atau kayak gimana ya habis ngekill orang gimana. Tapi ternyata backstory-nya ya emang si Macu ini kan tinggalnya di Side 6 yang nggak kena perang Jion Dokuritsu Senso itu kan. Wajar banget lah kalau kaget. Bahkan hampir semua protagonis Gundam juga pasti shock lah ngelihat keadaan yang kayak gitu. Cuma di sini tuh kerennya adalah Anki berusaha menenangkan, matching up the vibes with Macu yang sama-sama pakai bikini juga. Terus intinya ngasih tau lah kalau misalnya lagi ada yang resah gini, kenapa nggak dicurhatin ke orang yang spesial aja gitu. Maksudnya ya kurang lebih kayak kecengan gitu. Macu ini kan merasa hubungannya sama Suji tuh spesial karena nggak ada yang ganggu gitu. Terus si Macu tuh sampai ngedatengin si Suji kan, ya entahlah buat caper atau kayak gimana, intinya buat nge-relief stresnya itu kan. Sujinya baru pulang vandal, terus rebahan di Akai Gundam biar sejuk-sejuk adem. Kalau kita tuh kayak ini tiduran di lantai gitu loh, kan itu dinginnya adem, seger. Apalagi kalau misalnya pakai tegel. Tapi ingat, kata orang tua zaman dulu, jangan tiduran di lantai, nanti masuk angin. Ya, turns out di akhir-akhir episode kan, si Sujinya goblok lagi malah, ya itu masuk angin bro. Menariknya interaksi di scene ini tuh adalah, si Suji kan maksudnya baru pulang vandal, pengen ngadem mungkin ya, tiduran di Akai Gundam. Terus si Nyannya tuh kayak kepengen gara-gara ngelihat itu. Ya mungkin pengen mencicipi sedikit kebebasan, karena si Nyan ini kan, refugees yang mungkin banyak aturan, repot lah, nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Sesekali mah boleh lah ya gitu sambil buka baju terus pengen ngerasain dinginnya Akai Gundam tuh kayak gimana. Terus si Macunya yang menganggap Suji ini mungkin orang spesial, ya otomatis cemburu lah kayak kenapa ini kenapa tiba-tiba buka baju. Terus yang dua itu
ngadep badannya face down. Kalau di Yu-Gi-Oh si Machu malah face up. Ya buat saya dua perilaku tadi tuh kontras aja. Yang satu hidupnya udah enak, berprivilege, makanya agak canggung. Kalau yang satu lagi ya go for it aja, karena kapan lagi gitu bisa nyicipin sedikit kebebasan itu. Terus adegan itu juga buat saya berkesan banget. Kayak kapan lagi gitu tiduran rebahan di Gundam. Sedikit menyenggol sentimen saya juga. Soalnya exposure awal saya ke Gundam itu adalah cover Animonster di mana Kira Yamato lagi tiduran di dadanya Strike. Kayak anjir, itu kayak recalling memory banget. Sebenarnya bonding antara Mobile Suit dengan tokoh utama ini bukan sebuah kebaruan. Contohnya mungkin yang baru-baru ini Mikazuki yang suka ngobrol sama Barbatos kayak wibu. Terus Suleta juga yang ngobrol sama Ariel udah kayak orgil creepy-creepy. Sekarang muncul lagi mas-mas jubir Akai Gundam / tanda kutip Shara Aznable. Meskipun satu episode ini cuma 20 menitan, tapi buat saya ini tuh balance banget lah antara mengeksplor emosi-emosi karakternya sama battle-nya. Dan mungkin ini jadi salah satu episode yang paling sering saya rewatch. Misal kayak komedi di awal Black TriStar tuh kan ternyata jadi mamang-mamang loak gara-gara si masnya udah keburu cabut tuh sebelum perang. Terus sekarang jadi wali kota, tapi kena skandal sama sekretarisnya. Atau adegan awal yang Nyan sama Macunya itu lagi jalan-jalan terus ke laundry nyuci baju pilot. Pertanyaannya adalah apakah kalau dicuci pakai mesin koin kayak gitu nggak rusak apa bajunya? Terus si Eguzabenya juga kan cabut sendiri tuh buat nyari Jikwax, yang ternyata kelihatannya si Ariabul ini malah seneng gitu. Si Eguzabenya cabut kayak ya anjing nih akhirnya orang yang ganggunya udah cabut gitu. Gak tau lah, Shareable kayaknya masih jadi best karakter deh sama si Mbak Zion itu. Gak tau ya, dinamika komedi mereka berdua tuh selalu dapet banget. Dan yang menariknya lagi kan si Eguzabe itu ketemu entah sama sesuatunya Zion lah, mungkin spy atau apanya. Terus bilang kan kalau misalnya Kisilia Zabi itu udah suuzon nih sama Shareable gara-gara mungkin hilangnya Mobile Suit ini tuh salah satu plot dari dia. Tapi kalau dipikir-pikir, apakah Akai Gundam ini emang dikasihin ke Shuji sama si Shareable? Soalnya di awal-awal episode kan waktu Akai Gundamnya lewat ke si Shareable, itu tuh kayak menginterpretasikan kayak long lost yang udah lama nggak ketemu. Tapi gara-gara informasi ini jadi saya tuh mikirnya kayak, anjir, apa iya ya Shareable ngasihin si Akai Gundam ini ke Shuji? Kalau iya, berarti orangnya amanah juga tuh. Mungkin emang lagi bikin rencana buat menggulingkan keluarga Zabi sesuai dengan mandat dari mendiang Shara Aznable. Ya akhirnya si Eguzabe ini ketemu Macu, terus gara-gara kabur dari berseragam tadi, si Macunya disekap kan di locker sama si Eguzabe. Terus diliatin kayak, kamu tahu klan battle nggak? Enggak tahu apa-apa. Terus si Eguzabenya tuh mikir kayak, wah iya ya ini emang pura-pura bohong aja. Tapi pas lihat lencana di kerahnya Macu tuh, anjir ini orang elit lah. Ternyata sekolahnya tuh debutan. Dan ternyata yang naik Jikwax di episode ini adalah Nyan. Wah, waktu sensornya Jikwax udah kedip aja saya udah lumayan hype gitu, kayak anjing ini beneran new type lah. Kalian tahu kan yang adegan awal-awal tuh si Nyan sama si Macunya agak pelukan sepersekian detik terus agak bling-bling kayak gitu. Udah saya bilang itu tuh new type, anjing per new typean. Teman saya aja kan dulu yang nonton premiernya di Jepang nih ya. Sorry agak bragging dikit soalnya untuk menambah kevalidasian. Udah bilang tuh dari awal, udah komen. Kayaknya kalau tayang di Indonesia bakal banyak orang yang norak deh. Ini Yuri atau lesbi atau kayak gimana. Ya terbukti bener anjing, kayak dasar tidak tahu pergundaman. Wah, nggak tahu ya, saya nggak tahu isunya ada atau enggak. Tapi waktu di bioskop sih ya gitu anjing yang Gundamers kampung itu pada marah banget anjing. Bentar, motong dikit. Ini saya lumayan kaget sama desain domnya. Enggak, waktu di movie Jikwax tuh kan udah kelihatan tuh ada dom gitu. Oh, ternyata itu tuh namanya Rick Dome. Dan sudah terkonfirmasi kalau Shareable ini pernah naik Rick Dome tersebut. Mungkin waktu awal nemenin Akai Gundam pakai Beat itu kan. Ya pokoknya yang saya bilang lah, itu domnya keren banget anjir. Soalnya backpacknya gede banget. Bajingan, ternyata backpack itu adalah kaki ketiga alias tripod. Rick Dome Jikwax sangat amat keren parah. Infokan link pembelian 2 biji aja cukup kan, gak usah 3. Hehehe. Ternyata langsung diumumin tuh beres episodenya. Enggak sih, besokannya. Penjelasannya Shareable tiap episode tuh ya selalu kayak nerdy gigi gitu loh. Dibilang kan kayak Dom ini emang lebih berat gitu, tapi kalau ngomongin manuvernya ya mungkin mobility-nya setara sama Gundam lah.
Kayaknya orang-orang yang mulai dendam sama Gundam ini bakal ikutan clan battle terus deh. Nggak tahu ya di episode selanjutnya musuhnya tuh siapa aja, tapi udah dua nih yang ketahuan, Mama Majo sama si Black Tristar ini nih. Nggak, Binaries nama clannya. Battle-nya juga epic anjir. Ternyata si Nyan tuh dalam keadaan terdesak bisa mengaktifkan Omega Psycho Mew-nya G-Quarks. Wah, gitu sangat amat keren. Yang tadinya Nyan ini kayak ya yang seperti sudah saya bahas sebelumnya kayak loser core terus pendiam, tiba-tiba jadi memperlihatkan sisi Asuka Langley Beast Mode. Wah, keren. Saya suka tuh trait karakter yang kayak gitu. Sesuai dengan judul episodenya, Nyan nggak tahu kira-kira. Jadi si Machu ini kan waktu lagi rebahan di Akai Gundam ngobrol tuh sedikit nyenggol tentang topik kira-kira, terus menjelaskan ke Nyan tuh kalau kira-kira tuh ibaratnya kayak semua universe berasa nurut ke apa yang kamu mau gitu. Ya mungkin mendengar kebebasan itu mungkin ya Nyan tuh jadi pengen nyicipin dikit. Sekarang udah keturutan tuh. Dan ya bener apa yang dibilangin Macu tuh persis dengan apa yang Nyan rasain sekarang pas pilotin G-Quarks. Battle-nya juga sangat amat berkesan. Gerakan-gerakannya tuh kan sesuatu yang nggak pernah kita lihat, ya mungkin lebih out of the box. Sampai si Gaia sama Ortega aja kan kaget, anjir kenapa si Akai Gundamnya dijadiin tameng gitu. Yang jadi pertanyaan terbesar saya adalah apakah Gaia sama Orteganya dead atau masih hidup. Soalnya si Nyan tuh kan ngambil sabernya Akai Gundam. Terus di Black tuh domnya kalau nggak salah cuma sisi kirinya doang. Tapi meledak kan. Terus kedua si Ortega tuh palanya ditusukkan sama Akai Gundam. Meledak juga anjir, aneh. Nggak tahu dom tuh sering gitu atau ya nggak tahu tuh, makanya meledak cuma dikit doang atau meledak sepilot-pilotnya ya. Terus melihat dua clan battle terakhir yang S-Pilotnya pada kalah di tangan G-Quarks dan Akai Gundam, Mbak Zion ini kan langsung menyarankan ke Shareable, ini mah udah terlalu bahaya kalau misalnya didiamin kayak gini, harus segera diambil gak sih si G-Quarks-nya? Kayaknya nih ya, Shareable bakal turun tangan ikutan clan battle, soalnya udah menghubungi si Simus tuh. Kalian tahu Simus gak? Itu kalau di Gundam zaman dulu tuh salah satu krunya Bro. Terus dibilangin kayak, coba siapin Kikeroga. Wow, Kikeroga mentioned bro. Kikeroga gimana nyeritainnya ya? Dia tuh kayak Ziong tapi bentukannya masih mobile suit. Harusnya itu tuh ekuivalen sama itu Sakomyu Zaku. Cuma nggak tahu kenapa kalau nggak salah isunya ya si Kikeroga ini tuh nggak muncul di anime mungkin karena satu dan lain hal. Lupa itu udah isu lama banget. Dan kayaknya nih ya, sok taunya saya, Kikeroga yang ada di G-Quarks ini bukan Kikeroga yang tadi bentuknya mobile suit. Mungkin nama lain dari Brabro. Mungkin loh ya. Coba dicek lagi official infonya. Tapi seru banget sih kalau Shareable sampai turun tangan ikutan clan battle. Nah si Bro ini bakal jadi satu mobile suit S2 unit atau Bro-nya ada unit lain gitu yang nemenin entah Zaku atau unit lain bentukannya Gundam. Dan akhirnya di episode ini kita diliatin wujud asli Kycilia Zabi di UC 0085. Ini seru banget. Judul episode selanjutnya tuh adalah kalau nggak salah ya, rencana pembunuhan keluarga Zabi. Wow, bakal kayak gimana ya? Terakhir, yang menarik lagi di episode ini mungkin arahan dari direktor Kazuya Tsurumaki Sensei. Soalnya kayak misalnya di awal-awal tuh yang macunya lagi rebahan, terus ngedengerin pakai headphone kan ada lagunya. Terus pas headphone-nya dilepas, lagunya jadi lebih keras sama ada adegan lainnya. Dan akhirnya si lagu na 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 itu tuh udah ada liriknya. Anjir, keren. Sebuah foreshadowing atau mungkin upgrade. Keren lah pokoknya. Saran saya mah ya, kalau referensi kalian cuma mentok Evangelion, ini Gundamnya Hideaki Anno. Bro, please banget, please. Ini mah nonton anime namanya Fooly Cooly, FLCL. Kalau enggak Redline. Itu dua anime Kazuya Tsurumaki Sensei yang sangat amat keren. Nanti kalian bisa lihat lah korelasinya antara dua anime tadi dengan direksinya G-Quarks tuh bakal kayak gimana. As always, kalau ada topik menarik yang belum saya bahas di video ini, bolehlah tulis di kolom komentar. Siapa tahu kelewat atau emang sayanya nggak ngeh aja he. Apakah kalian hype dengan episode ini? Kalau saya sih sangat amat ya. Buat kalian yang mau nge-hype bareng, bolehlah follow Twitter atau akun X saya juga di @marapoles_. Di situ kalian bakal lihat bahasan-bahasan menarik yang mungkin kalian nggak tahu juga. Terima kasih banyak ya yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Dadah.